Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Kasmirus Tepi, guru SMP Negeri 5 Lebatukan, Kabupaten Lembata. Saya sahabat rumah belajar Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022. Pada video kali ini, saya akan berbagi praktik baik yang saya lakukan. Awalnya saya bersama sahabat rumah belajar melakukan kegiatan berbagi di sekolah saya, yakni SMP Negeri 5 Lebatukan. Selain berbagi dalam lingkungan sekolah saya juga berkolaborasi dengan rekan-rekan sahabat rumah belajar yang lainnya, melakukan kegiatan berbagi keluar, yakni di SMP Negeri 1 Ila Ape Timur. Maka ada pelatihan mandiri. Di sini masih ingat fase, lalu pilihan di sini. Ada matematika, ada IPA, IPS, tinggal pilih. Saya pilih matematika, saya pilih marker. Saya juga melakukan kolaborasi bersama 5 rekan sahabat rumah belajar NTT Kabupaten Lembata, sahabat rumah belajar dari provinsi lain, melakukan kegiatan berbagi lewat daring yang melibatkan PTP Dudatin dan Duta Rumah Belajar NTT tahun 2021. Pendidikan. Kalau yang berikut, kegiatan kita hari ini adalah saya kasih tema penari Kurji Beku. Perlu saya jelaskan sedikit. Beku ini salah satu tarian yang cukup terkenal di daerah Lembata. Sehingga kenapa kami memakai beku itu supaya ketika orang melihat ini mereka tertarik. Kenapa beku yang adalah satu tarian bisa dimasukkan jadi salah satu bagian pembelajaran? Kira-kira apa? Pak, jadi cara bacanya bukan kadang kita baca beku, tapi sebenarnya beku. Yang paling pertama, patutlah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan perlindungannya kita masih bisa bertemu, bertanya kabar, bertatap wajah, untuk saling tukar pikiran, tukar pengalaman baik kita, apa yang kita lakukan di sekolah masing-masing. Kita sebelum kita melanjutkan ke acara yang berikut, saya mengajak kita untuk hening sejenak untuk berdoa dalam hati kita masing-masing menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Pak, saya Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kali ini saya berbagi praktik baik apa yang saya lakukan di kelas saya menggunakan media pembelajaran interaktif, yaitu Articulate Relay, memanfaatkan portal rumah belajar. Tujuan dari saya menggunakan MPI ini adalah untuk mengefektifkan pembelajaran agar bisa disukai atau digemari siswa. Lalu yang kedua tuh agar mencapai tujuan pembelajaran, dan yang ketiga untuk meningkatkan antusiasme siswa dalam pembelajaran saya. Adapun indikator agar media pembelajaran interaktif ini bisa berhasil adalah siswa gemar belajar mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Lalu yang berikut, siswa menerapkan nilai-nilai pembelajaran dalam hidup sehari-hari. Dan yang ketiga, siswa mampu memanfaatkan portal belajar sebagai sumber belajarnya.
Langkah-langkah pembelajaran saya yaitu yang pertama, saya masuk ke kelas lalu kemudian melakukan ice breaking. Pada prinsipnya siswa-siswi dari latar belakang keluarga yang berbeda dengan harapan dan kecemasan yang berbeda. Pada langkah ini dimaksudkan agar siswa bisa melupakan situasi rumahnya sekaligus agar bisa berbahagia bersama teman-temannya. Namo Buddhaya. Langkah kedua yang saya lakukan adalah saya mengajak siswa-siswi untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran. Langkah ketiga dalam kegiatan kali ini adalah saya menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa, yaitu agar mereka bisa melihat kemampuan dan keterbatasan dalam diri mereka, lalu kemudian dengan kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki, mereka dapat berupaya untuk mengembangkan bakat dan minat yang ada dalam diri mereka. Lalu langkah pembelajaran yang berikut adalah saya membentuk siswa dalam kelompok untuk memulai pembelajaran. Hal ini saya lakukan karena keterbatasan sarana prasarana Chromebook, sehingga Chromebook hanya bisa dibagi dalam bentuk kelompok-kelompok. Oleh karena itu, maka saya perlu membentuk kelompok supaya dari kelompok itulah mereka memperoleh Chromebook. Kemudian, peserta didik saya arahkan untuk mengakses portal Rumah Belajar menggunakan link https://belajar.kemendikbud.go.id/repos sampai di sini. Lalu kemudian setelah siswa dan siswi masuk, mereka mengisi laman loginnya, lalu kemudian melakukan atau menonton video apersepsi. Pada video apersepsi yang pertama ini, mereka menonton kisah inspirasi orang-orang hebat, yang mana tujuannya agar mereka bisa mengetahui bahwa di balik kehebatan orang-orang hebat saat ini, mereka juga memiliki keterbatasan diri. Setelah menonton video, mereka lalu mengisi kuis. Setelah mengisi kuis pada video apersepsi yang kedua, mereka dengan menekan tombol lanjut, mereka menuju ke laman berikutnya, yaitu laman materi. Di situ ada dua pilihan, yaitu video materi pembelajaran dan animasi cerita kitab suci. Pada video materi pembelajaran, semua materi yang telah disampaikan oleh guru atau saya sampaikan, saya masukkan di sini sehingga mereka menonton sambil belajar. Lalu kemudian, setelah menonton materi pembelajaran, mereka juga mendapat penguatan dari cerita animasi kitab suci. Dan setelah menonton video animasi kitab suci, dengan menekan tombol lanjut, mereka diarahkan ke latihan soal. Lalu setelah latihan soal itulah, kemudian di akhir kegiatan saya membuat satu kuis menggunakan aplikasi Quizizz, dan mereka mengaksesnya. Dan luar biasa pada kegiatan kali ini dengan mengakhiri atau melakukan asesmen menggunakan aplikasi Quizizz, karena tanpa disengaja atau tanpa diketahui oleh anak-anak, mereka telah diketahui sejauh mana pemahaman atau tingkat pemahaman mereka terhadap materi. Barangkali hanya itu saja berbagi praktik baik saya pada kesempatan kali ini. Apabila ada pertanyaan, nanti kita diskusikan pada forum diskusi. Terima kasih, selamat siang. Demikian video berbagi pengalaman praktik baik saya. Semoga menginspirasi Bapak dan Ibu guru hebat. Salam Rumah Belajar.